Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang kajian Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48, dan hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan. Tujuan diadakannya pembelajaran kali ini adalah untuk menganalisis sejauh mana makna Quran Surat Al-Maidah beserta hadisnya, terus bisa menjelaskan kandungan ayat dan hadis, terus mengaitkan pesan moral dari ayat dan hadis tersebut dengan realitas kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menerapkan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Sebelum mengenal jauh tentang berkompetensi dalam kebaikan, silakan anak-anak kerjakan refleksi yang berkaitan dengan judul kali ini. Setelah kalian mengerjakannya, kita akan membahas peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa secara jelas bagaimana pemaparan ini sesuai dengan arah yang dikonsepkan dalam peta konsep. Yang pertama adalah kajian Quran Surat Al-Maidah dan hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan. Itu adalah judul secara keseluruhan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai dengan Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48 tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan. Setelah itu nanti kita akan lanjut tentang hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan, dilanjutkan dengan manfaat membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba muhaimina alaikum fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, dalam kurung acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dan berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Di dalam penjelasan Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48, menurut Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syahih, Kitab Lubab At-Tafsir, Fastabiqul Khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penasah yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab terakhir kali yang diturunkan.
Dari sini kita bisa berpendapat, menganalisis terkait dengan kandungan ayat di sini adalah yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang membenarkan dan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, keanekaragaman sebagai ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam syariat dan jalan hidup, syariatan wal minhaja, sebagai ujian. Jadi keberagaman ini seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Terus analisis yang ketiga, kita bisa melihat perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu adalah fastabiqul khairat. Ini adalah inti dari ayat ini. Allah memerintahkan umat manusia terlepas dari perbedaan mereka untuk bersaing dalam melakukan kebaikan. Kebaikan di sini mencakup semua hal yang positif, baik ibadah kepada Allah maupun terkait dengan interaksi sosial. Lalu kita bisa menganalisis lagi adalah semua akan kembali kepada Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah dan Allah memberikan balasan atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, yaitu sengaja kita memulai aktivitas dengan membaca basmalah. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, peduli terhadap sekitar. Keempat, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Segala hal yang akan dilakukan terkait dengan aktivitas kita sehari-hari hendaknya kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, istiqomah dalam hal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, tetaplah istiqomah dalam berbuat baik. Mau dari hal yang terkecil maupun hal-hal yang membuat jauh lebih besar dalam membuat kebaikan, bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya istiqomah dalam kebaikan diri sendiri. Yang ketiga, peduli terhadap sekitar. Kita harus mencoba melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Peduli akan hal sekitar, contohnya berbuat baik, menolong sesama kaum muslimin wa muslimat maupun sama sesaudara yang non-muslim, membuang sampah, itu adalah sesuatu hal yang menjadi contoh peduli terhadap sekitar. Yang terakhir, taat pada perintah Allah. Selayaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu takwa, selalu membuat kebaikan, selalu menjauhi larangannya. Allah akan senang ketika umatnya mempunyai prinsip takwa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Lanjut kepada hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan qaqital lailal mudlimi yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'ud dinahu bi aradin minad dunya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, segera beramal sebelum datangnya fitnah. Seperti malam yang gelap gulita di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut kita bisa menganalisis
bahwasanya hadis ini memberikan motivasi yang kuat untuk menjadi pelopor kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan tidak hanya menguntungkan orang tersebut, tetapi juga diri sendiri, karena kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kandungan yang ketiga adalah kita mempunyai sikap kompetitif yang sehat adalah dengan berlomba-lomba memberikan contoh dan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Berlaku cerminan hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan, yaitu berbuat baik sebelum terlambat, mumpung kita masih diberikan hidup sama Allah. Makanya setiap hari kita harus selalu melaksanakan kebaikan karena belum tentu di hari esok kita masih diberikan umur. Apakah ini kebaikan yang terakhir? Yang kedua adalah belajar menjaga keimanan. Tetaplah menjadi seorang mukmin yang beriman. Yang ketiga, waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal soleh. Manfaat membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan. Itu tempat yang baik di akhirat, mendapatkan petunjuk dari Allah, menjadi penyayang, hidupnya baik, pahalanya besar, dan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan jalan keluar atas permasalahan kita, rezeki yang tidak disangka-sangka. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam berkompetensi dalam kebaikan adalah setidaknya di dalam lingkungan sekolah, kita bisa berlomba-lomba dalam membersihkan kelas, menjadi tutor sebaya untuk teman yang kesulitan dalam belajar, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial sekolah. Kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Kita bisa menjadi relawan dalam kegiatan kemasyarakatan, aktif dalam kegiatan gotong royong, atau mengisi proyek sosial yang bermanfaat. Di lingkungan industri pun sama, ketika anak-anak SMK terjun di dunia industri, maka berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, saling berbagi pengetahuan, misalnya berbagi tips untuk mengoperasikan mesin, atau menjadi contoh dalam kedisiplinan dalam profesionalisme. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.